Hai, selamat datang di channel aku. First of all, perkenalkan, aku Anissa Radia and people usually call me Anissa, and I just started my own YouTube channel. Oh my gosh, the wind. Hai, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, aku Anissa and I just started my own YouTube channel. Channel ini nantinya akan berisi tentang aku sharing-sharing tentang hobi aku, yang mungkin mostly akan mereview buku karena aku suka banget baca buku. Dan mungkin nanti ada sedikit aku upload video animasi sederhana karena aku sekarang lagi belajar bikin video animasi gitu. Tapi ya, mostly aku akan mereview buku karena aku suka banget baca buku dari kecil. Dan karena ini adalah video pertama aku yang akan mereview buku, maka aku akan mereview satu buku yang aku suka banget dari dulu. Kayak udah masuk ke top list, top tier buku favorit aku, yaitu buku I Am Malala. Ya, buku ini aku punya udah lama banget, sekitar tahun 2013 maybe. Aku dapetnya dari om aku, dibeliin om aku, dan saat itu aku belum terlalu tertarik baca karena siapa sih Malala, nggak tahu. Cuman ternyata waktu aku baca, dia keren banget dan sangat menginspirasi. Dan kayaknya aku udah baca buku ini sekitar 3 times maybe, atau berapa ya, kayaknya 3 kali sih aku baca buku ini dan nggak bosan karena memang bagus banget bukunya. Ya, kali ini aku akan mereview buku ini. Oke, sebelum aku masuk untuk mereview buku ini, aku akan memperkenalkan kalian kepada Malala. Si Malala ini lahir di Mingora, Pakistan tahun 1997. Nah, pada tahun-tahun tersebut, di Pakistan itu, kelahiran anak perempuan itu kurang didambakan, bahkan cenderung untuk disembunyikan. Sebaliknya, untuk kelahiran seorang bayi laki-laki, mereka tuh sangat memuja gitu, mendambakan kelahiran bayi laki-laki. Begitupun juga tentang pendidikannya. Jadi kalau anak laki-laki, mayoritas mereka bersekolah, tapi kalau anak perempuan itu tidak bersekolah di Pakistan tahun-tahun tersebut. Nah, tapi beda dengan ayahnya si Malala ini. Bahkan ayahnya ini membangun sebuah sekolah yang menerima anak perempuan agar bisa bersekolah di sekolah tersebut. Seperti itu. Dia sudah memulai kampanye mengenai kayak kesetaraan gitu untuk perempuan, terutama di bidang pendidikan. Jadi dia tahun 2012, dia masih kecil, dia udah mulai berpidato ke sana kemari untuk mengajak ayo sekolah untuk anak perempuan, seperti itu. Nah, karena keaktifan dia dan ternyata dan ayahnya ini juga seorang aktivis gitu, aktivis pendidikan. Nah, karena keaktifan mereka berdua, ayah dan si Malala ini, Malala itu mengalami sebuah kejadian yang tragis menurut saya, dan itu sudah terkenal di dunia bahwa dia tuh ditembak oleh Taliban, seperti itu. Oke, di buku yang aku punya ini yang versi bahasa Indonesianya. Dia penerbitnya adalah Mizan, dan tebal bukunya itu sekitar 338 halaman. Nah, di buku ini ada sangat lengkap, ditulis sangat lengkap bagaimana kisah Malala ini, perjuangan dia dan keluarganya untuk pendidikan perempuan di Pakistan. Ini sebenarnya dia ada di perbatasan Pakistan dan Afghanistan ya. Nah, di buku ini sangat ditulis kisah dia saat kecil, terus kisah perjuangan dia, pidato-pidatonya dia untuk kesetaraan pendidikan di Pakistan itu. Dan di buku ini ada trigger warningnya ya, karena di sini tertulis sangat detail, kayak trigger warningnya tuh misal penembakan sekolah, terus ada kayak penyiksaan, seperti itu. Jadi bagi kalian yang nggak suka tentang
penyiksaan dan penembakan seperti itu, hati-hati aja bacanya karena di sini ditulis dengan sangat detail. Dan di buku ini ada quotes yang paling aku suka banget dan sangat menginspirasi itu. Ntar aku baca ya. Gini, dia bilang, Malala ini bilang, "Saya mengetahui pentingnya pendidikan karena pena dan buku saya direnggut dengan kekerasan," kataku. "Tapi anak-anak perempuan SWAT tidak merasa takut terhadap siapapun. Kami akan meneruskan pendidikan kami," kata dia. Nah, buku ini tuh inspiratif banget karena apa? Kan Malala ini udah terkenal banget ya, the girl who shot by Taliban gitu kan. Dia ditembak Taliban karena pidato-pidatonya sebagai aktivis pendidikan gitu. Terus habis itu, tapi dia nggak takut gitu, maju aja dalam perjuangannya dia untuk pendidikan perempuan seperti itu. Menurut aku buku ini inspiratif banget karena apa? Karena dengan aku baca buku ini, aku tuh tahu bahwa pendidikan itu penting banget. Pendidikan itu suatu privilege. Kita bisa baca itu suatu privilege. Kalau kita nggak diingatkan, itu mungkin kita akan lupa bahwa pendidikan, terus pena itu adalah suatu weapon yang sangat sangat kuat gitu. Dia powerful dan kita harusnya bersyukur gitu mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Bahkan kita bisa baca tuh kita harus bersyukur banget karena apa? Karena orang di luar sana itu buat belajar, buat dapat beli buku aja mereka struggle gitu. Buat bisa baca pun mereka juga struggle. Makanya itu buku ini tuh kayak alarm gitu buat aku bahwa Nisa, kamu harusnya bersyukur gitu. Kamu harus lebih semangat lagi dalam menjalani pendidikan kamu gitu. Itu sih, itu yang menurut aku sangat inspiratif dari Malala. Dan semenjak aku baca Malala, aku tuh kayak sayang banget gitu sama Malala karena dia, oh my gosh, she's at the same age with me, tapi dia berani banget dan dia, wah, keren banget pokoknya. Dan karena ini ya, peristiwa dia ditembak oleh Taliban yang di sini juga dituliskan, dia itu kan dia bangkit ya, dia tetap maju, nggak takut dengan pergerakan dia itu dianugerahi itu tadi kandidat termuda untuk novel perdamaian kayak gitu. Jadi ya, kalau kalian pengen kenal Malala, baca bukunya ini. Di versi Indonesianya juga udah ada dan bagus banget, kayak recommended banget. Ini top list aku buku. Dan makasih banget buat Om yang udah beliin aku buku ini, Om Anto. Hai, if you watching this, I'm so thank you. Nah, itu dulu yang bisa aku sampaikan. Thank you for watching and bye. Jangan lupa baca buku.